Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ayo ikhwah azani wa azakullah jamaah salat maghrib yang semoga selalu dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kehadiran nikmatnya, sehingga di malam ini kita masih dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melanjutkan kembali kajian kita membacakan kitab Fawaidul Fawaid dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan bacakan bab yang berikutnya, yaitu faslun, pasal yang baru. Itu di sini pasal yang kelima, itu ma'rifatullah bi jamalihi. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala bi jamalihi, dengan keindahannya. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Sebelum kita membacakan apa yang ada di sini, maka insya Allah kita memahami tentang makna yang namanya indah atau keindahan. Namun satu orang dengan yang lainnya kadang-kadang selera untuk melihat satu keindahan itu berbeda-beda. Namun sejatinya setiap orang ini telah diberi rasa oleh Allah Ta'ala untuk bisa merasakan sesuatu yang indah. Hanya saja memang tadi bisa jadi ada perbedaan, karena memang yang dilihat, yang dirasakan mungkin sebagian. Contoh misalkan seseorang ketika dia itu mengatakan Masya Allah, indah sekali pemandangan ini. Gimana pemandangannya? Mungkin di gunung. Maka orang-orang gunung itu sendiri, dia akan memandang biasa saja. Kenapa biasa? Karena sudah tiap hari tahu, tiap hari di situ. Sebaliknya orang yang dia itu sebelumnya, yaitu di perkotaan, yang dilihat hanya bangunan-bangunan yang besar, ya ketika kemudian ke tempat yang begitu ada pegunungan, maka merasa Masya Allah sangat indah sekali. Karena memang sebelumnya sehari-harinya dia tidak melihat hal itu. Atau sebaliknya orang yang dia itu orang gunung, terus masuk ke kota besar, kan terkagum-kagum dia, kok ada bangunan yang besar ini, indah sekali, dan seterusnya. Itulah keterbatasan manusia dalam melihat yang namanya keindahan. Namun di satu sisi manusia diberi Allah Ta'ala yaitu bisa merasakan yang namanya keindahan. Maka inilah yang akan disampaikan oleh muallif pengarang Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bagaimanakah kita mengenal Allah Ta'ala dengan keindahan? Ketika kita bisa memahami tentang apa yang beliau sampaikan, maka sebenarnya kita tidak perlu bersusah payah untuk melihat yang namanya keindahan. Tapi dengan amalan-amalan yang kita lakukan, kita akan merasa bahwa ini adalah amalan yang indah. Kenapa dikatakan amalan indah? Karena ini adalah wujud pengakuan kita kepada Allah
yang memberikan kita nikmat berbagai hal. Kita bisa merasakan bagaimanakah tenang, bagaimanakah kita itu senang di dalam beribadah. Itu adalah keindahan. Maka untuk lebih jelasnya kita bacakan tulisan beliau. Dikatakan ini min a'azi anwa'il ma'rifah, di antara macam-macam ma'rifah, yaitu pengenalan a'az yang paling mulia, yang paling tinggi, pengenalan atau pengetahuan yang paling tinggi macamnya ma'rifatur rabbi subhanahu bil jamal, yaitu mengenal Rabb subhanah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala bil jamal, dengan keindahannya. Ini adalah merupakan apa? Ma'rifah, merupakan pengenalan atau pengetahuan yang tinggi, yang paling tinggi, dengan mengenal keindahannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya beliau katakan wahya ma'rifatu khawasil khuluqi. Ini adalah merupakan pengetahuan makhluk-makhluk yang khusus, orang-orang khusus. Nah, dia sejak awal katakan sini para jamaah, yang bisa memiliki pengetahuan, yang bisa memahami tentang keindahannya Allah, itu orang-orang khusus. Orang-orang yang khusus. Dan orang-orang mereka memahami tentang keindahannya Allah itu dari apanya? Bagaimana bisa mengenal keindahannya Allah? Wa kulluhum, dan mereka semuanya makhluk ini pada umumnya mengenal tentang Allah dan keindahannya arafahu bi sifatin min sifati. Ini mengenalnya dengan sifat, salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah Ta'ala. Hanya mengenal satu sifat saja, dia memahami betul tentang sifat itu, maka dia akan bisa melihat bagaimanakah keindahannya, apalagi dengan sekian banyak sifat. Kemudian beliau katakan wa atamuhum, dan yang paling sempurna di antara mereka, di antara makhluk, di antara manusia, ma'rifatan, yaitu pengetahuannya, pengenalannya terhadap Allah, yaitu man arafahu bi kamalihi wa jalalihi wa jamalihi subhanah, yaitu orang yang mengenal Allah Ta'ala dengan kesempurnaannya, dengan keagungannya, dengan keindahannya subhanah. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini para jamaah, sudahkah kita bisa merasakan akan hal ini? Bahwasanya kita telah mengenal tentang keindahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mungkin belum tergambar di dalam diri kita bagaimana untuk merasakan keindahannya Allah. Makanya kita ajarkan di sini supaya bisa lebih tergambarkan, lebih terpahami, kemudian kita bisa menghayatinya. Maka disebutkan oleh beliau lanjutan penjelasannya, laisa kamitslihi syai'un. Ini kunci. Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun. Ya, di dalamnya dikatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun. Tidak ada yang sama. Namanya tidak ada yang sama ya beda. Wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka mendengar dan melihatnya Allah beda dengan melihatnya makhluk. Maka dari itu, ini harus menjadi kunci dulu. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa iri sifatih, dalam seluruh sifat-sifatnya. Walaupun secara nama sama tadi, As-Sami Al-Basir. As-Sami istilah bahasa atau artinya mendengar. Al-Basir Maha melihat. Maka kalau kita katakan kita juga mendengar, kita juga melihat. Tapi dikatakan di sini ini berbeda fi sa'iri sifati, dalam seluruh sifatnya. Maka Maha mendengar, Maha melihatnya Allah beda dengan makhluknya. Jangan disamakan. Karena kita tidak akan memahami kata As-Sami wal Basir ketika tidak kita terjemahkan. Ya. Ini apa artinya? Apa sih As-Sami, apa sih Al-Basir? Mendengar, melihat.
kita akan tergambar, kita itu juga melihat, kita juga mendengar, tapi diberi kaidah tidak sama antara Allah dengan makhluk. Itu kuncinya. Maka sering atau beberapa kali mungkin kita mendengar dan kita juga pernah sampaikan sebelumnya terhadap hal ini ketika membahas tauhid asma wa sifat, bahwasanya jangankan antara makhluk dengan Allah, antara makhluk dengan makhluk saja sudah tidak sama. Kemampuan melihatnya, kemampuan mendengarnya itu berbeda, apalagi dengan Allah. Oleh karenanya lah kemudian beliau mengatakan, walau faratta al khalqa kullahum ala ajmalihim surah. Kalau sekiranya engkau membayangkan, sekiranya kita membayangkan, Imam Al-Qayyim menyampaikan kepada kita seakan-akan kita disuruh membayangkan. Kalau sekiranya engkau membayangkan makhluk manusia seluruhnya, seluruh manusia ala ajmalihim surah, mereka dalam kondisi paras wajah yang sangat indah, yang sangat bagus. Biasanya kalau laki-laki semuanya tampan, kalau perempuan semuanya cantik. Kalau kita membayangkan semua manusia tampan, yang laki-laki, yang perempuan cantik, wa kulluhum ala tilka surah, semuanya seperti itu. Tidak ada yang jelek, katakanlah demikian. Ya. Apakah ini merupakan suatu keindahan? Maka ya masya Allah, artinya indah di mana-mana kan begitu. Bayangan kita semacam itu. Wana sahabat kemudian gambaran yang indah itu dibandingkan jamalahum adz-dzahira wal batina ila jamalir rabbi subhanahu, dibandingkan dengan keindahan mereka manusia baik lahir maupun batin. Jadi bahasanya manusia ini semuanya baik, baik fisiknya ya lahirnya ataupun baik batinnya. Kemudian ini dibandingkan dengan jamalir rabbi subhanahu, keindahannya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah perbandingan indahnya makhluk dan keindahannya Allah? Maka boleh katakan lakana aqal, maka niscaya ini adalah aqal, itu apa namanya, minim, tidak sebanding, ya, tidak sebanding. Bahkan dikatakan supaya bisa menggambarkan seharusnya ini perbandingannya sangat jelas, tapi tidak sebanding lagi. Aqalla min nisbati sirajin da'if ila qarsi syamsi. Dia ibaratkan lagi, yaitu tidak sebanding antara sirajin da'if, yaitu cahaya lentera yang da'if, yang lemah, cahaya yang redup, dibandingkan dengan qarsin asyams, qarsi syams, yaitu sinarnya matahari. Bagaimana membandingkannya? Sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali. Artinya para jamaah, bahwasanya ketika makhluknya ini yang begitu indahnya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini sangat jauh sekali. Maka kita ketika memahami satu poin ini, kita akan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna dalam segalanya. Ya, termasuk dalam masalah keindahan. Karena secara akal saja para jamaah, kalau kita mengagumi seseorang, masya Allah, betapa tampannya dia, betapa gantengnya dia, atau kalau perempuan betapa cantiknya dia, ini menunjukkan keindahan-keindahan. Maka tentunya harusnya kita paham yang membuat dia cantik, membuat dia tampan adalah siapa. Maka dari itu ini sesuatu yang diharapkan oleh kita untuk memahami. Oleh beliau Imam Ibnu Jauzi. Kemudian disebutkan oleh beliau juga, wa yakfi fi jamalihi, lebih di spesifikkan. Cukuplah ketika ingin melihat keindahannya Allah Ta'ala, annahu law kasyafal hijab an wajhi, kalau seandainya, namanya seandainya berarti itu belum ya. Kalau seandainya
penutup dari wajahnya Allah Ta'ala itu disingkap, dibuka, la ahraqat subhatuhu man ilaihi basaru min khalqi. Misalkan singkap tabir yang menutupi Allah Ta'ala ini, maka niscaya akan terbakar. Akan terbakar apa saja yang dapat dilihat oleh manusia sampai sejauh mana dia memandang dari makhluk. Ya, akan terbakar. Mungkin kita bisa melihat di dalam kisahnya Nabi Musa, salah dalam surat Al-A'raf ayat 143, ya, di mana ketika itu Nabi Musa menginginkan untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dikatakan Allah Ta'ala bahwasanya kamu tidak akan mampu untuk melihatnya, tidak akan mampu melihat, ya. Karena Musa penasaran, kemudian Allah memberitahukan bahwasanya kalau kamu ingin melihatku, coba lihat gunung itu, lihat gunung yang besar itu. Maka begitu Allah berada di balik gunung yang besar itu, gunung itu hancur lebur. Ya, bahasa kita yaitu meledak. Ya, hancur lebur. Nabi Musa pingsan. Musa pingsan yang artinya tidak bisa melihatnya karena keagungannya Allah Subhanahu. Maka ketika setelah siuman, setelah habis dari pingsan, maka kemudian Nabi Musa mengatakan bahwasanya aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Selanjutnya gambarkan oleh beliau juga wa yakfi fi jamali, dan cukuplah kita menggambarkan akan keindahannya Allah juga, anna kulla jamalin dhahirin wa batinin fid dunya wal akhirah, bahwasanya semua keindahan yang lahir maupun yang batin di dunia maupun di akhirat, sudah enggak terkecuali seluruhnya, ya. Maka apa saja yang dianggap dilihat oleh manusia ini berupa keindahan yang lahir maupun yang batin di dunia maupun di akhirat, amin athari san'ati, itu semuanya adalah efek, adalah asar atau dampak dari perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua keindahan itu karena Allah Ta'ala, karena perbuatannya Allah Ta'ala. Contoh, seseorang tadi mengagumi pegunungan. Siapa yang menciptakan gunung? Siapa yang menciptakan gunung? Ya Allah. Mengagumi keindahannya pantai, laut. Siapa yang menciptakan itu? Ya Allah. Mengagumi tentang langit yang indah, banyak bintang-bintang. Siapa yang menciptakan? Ya Allah. Semuanya adalah perbuatannya. Maka dikatakan oleh beliau, "Famadhannu biman sadara anhu hadzal jamal." Maka bagaimana atau lantas bagaimana kalau orang itu melihat keindahan di dunia ini saja itu sudah terkagum-kagum? Bagaimanakah dengan sumber yang membuat keindahan itu, yaitu Allah? Seharusnya dia lebih kagum lagi begitu. Ya, seharusnya dia lebih mengagumi lagi. Disinilah kadang-kadang terputusnya manusia itu di sini. Yang seharusnya dia ketika memahami betapa sesuatu ini indah, dia seharusnya arahkan ini semuanya atas kehendaknya Allah, atas takdirnya Allah, atas perbuatannya Allah. Sehingga dia akan bisa merasakan keindahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika berhenti sampai di situ, dia hanya mengagumi alam semesta. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi semakin penasaran. Jadi traveling, ya begitu. Sini ingin melihat ini, ada info baru di sana, pengen ke sana lihat indahnya, terus begitu, nggak pernah nyambung dengan Allah. Hanya traveling itu kadang-kadang meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Ini tidak benar. Seharusnya dia itu mengagumi itu semuanya, diarahkan bahwa ini adalah semuanya perbuatannya Allah, sehingga dia itu betul-betul mensyukuri keindahan ini. Bagaimanakah dia mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Nah,
Juga kemudian digambarkan oleh beliau pula, bagaimanakah kita bisa mengenali tentang keindahannya Allah. Yakfi fi jamali, dan cukuplah untuk mengenal keindahannya Allah, annahu lahul izzah jami'a wal quwwatu jami'a. Bahwasanya Allah memiliki kemuliaan, keperkasaan seluruhnya dan kekuatan semuanya. Wal judu kulluh, dan juga al jud, kesungguhan yang seluruhnya. Ini semuanya milik Allah Ta'ala. Wal ihsanu kulluh, dan juga kebaikan semuanya adalah milik Allah. Wal ilmu kulluh, ilmu juga milik Allah, semuanya adalah milik Allah. Wal fadlu kulluh, keutamaan anugerah semuanya milik Allah. Walinuri wajhi, dan cahayanya Allah asyraqatid dulumat, bisa menyinari kegelapan-kegelapan. Cahayanya Allah bisa menyinari kegelapan-kegelapan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'a Taif. Sebagaimana hadis atau perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa di Taif. Apa bunyi doanya? Itu beliau berdoa, a'udzu binuri wajhik. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu ya Allah. Menunjukkan bagaimana Allah memiliki nur, memiliki cahaya dan juga wajah. Alladzi asyraqat lahu dzulumat, yang dengan cahaya tersebut maka kegelapan-kegelapan tersinari. Kegelapan-kegelapan tersinari. Wa salaha alaihi amrud dunya wal akhirah, dan akan menjadi baik dan telah menjadi baik perkara-perkara di dunia dan di akhirat. Ini semuanya karena nurullah, cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan para jamaah bagaimanakah kalau ketika kita lihat secara kasat mata, ada misalkan suatu gua yang sangat gelap, kemudian kita masuk di dalamnya dan kita membawa senter, maka ketika kita masuk gua dan bawa senter, maka dengan senter itu atau mungkin bawa obor, bawa api dan yang lainnya, maka tersinarilah gua tersebut. Akhirnya kita tahu apa yang ada di dalam. Kita bisa meniti jalan di situ, mana yang ini ada jalannya, mana yang tidak, mana ini yang berlubang, mana yang tidak, mana yang bisa dilewati dan mana yang tidak, karena adanya nur, karena ada jalan. Maka arahkanlah ini kepada kehidupan kita para jemaah, bahwasanya kita ini ketika diberi nur Allah, cahayanya Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di dalam masalah fisik, dalam masalah dunia, tapi di dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah diberi cahaya Allah Ta'ala, kita seharusnya tujuan kita adalah bertemu dengan Allah Ta'ala. Bagaimanakah kita membawa cahaya ini? Dengan cara kita meniti jalan terang yang Allah berikan kepada kita. Dengan cara beribadah, dengan cara beramal saleh. Inilah yang merupakan nurullah, cahayanya Allah. Sehingga kita tahu kalau misalkan ini perbuatan baik, ini adalah menuju kepada Allah Ta'ala. Ini perbuatan buruk, ini adalah nyimpang dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah punya nur, punya cahaya, akan tahu, oh ini jalan yang enggak benar, jalan yang rusak, ini jalan yang baik. Maka kita pilih jalan yang baik. Kalau yang baik akan menyelamatkan, kalau yang rusak akan bisa membinasakan. Maka ini doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Beliau berdoa tentang bagaimanakah mengatakan tentang binuri wajhik, itu dengan cahaya wajahmu ya Allah, maka akan tersinari kegelapan-kegelapan yang ada, dan juga akan menjadi baik seluruh permasalahan, seluruh perkara di dunia maupun di akhirat. Maka kalau ketika kita mendengarkan tentang masalah definisi takwa, ya, takwa yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka di antara makna atau di antara definisinya adalah ala nuri minallah. Jika kita melaksanakan kebaikan itu karena adanya nur dari Allah,
adanya cahaya dari Allah Ta'ala sehingga kita tahu ini benar, ini kita lakukan. Baik, ayo ikhwah azani wa azab. Setelah disebutkan hadis Rasulullah SAW di dalam doa beliau, maka mu'alif pengarang al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimallahu ta'ala kemudian menukilkan perkataan sahabat. Waqala Abdullah ibnu Mas'udin. Berkata Abdullah bin Mas'ud, laisa inda rabbikum lailun wala nahar. Nurus samawati wal ardi min nuri wajhi. Dia mengatakan laisa inda rabbikum, tidak ada di sisi Rabb kalian lailun wala nahar, malam dan siang. Yang artinya karena malam dan siang itu adalah miliknya Allah, ya sudah. Yang memiliki adalah Allah SWT, tidak ada malam dan siang bagi Allah Ta'ala. Ya. Makanya dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah di dalam ayatnya atau di dalam Al-Qur'an, ya. Dalam Quran bahwasanya Allah tidak pernah tidur. Ya, karena memang tidak ada malam, tidak ada siang. Tidak ada malam, tidak ada siang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Maka Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Ya, karena bagi Allah tidak ada siang, tidak ada malam. Karena itu miliknya Allah Ta'ala. Dikatakan oleh beliau, laisa inda rabbikum lailun wala nahar. Ya. Nurus samawati wal ard. Maka cahaya langit dan bumi yang ada ini min nuri wajh. Itu dari cahaya wajah. Jadi kalau kita adanya pagi, yang sore, yang terang itu karena Allah memberikan cahaya. Jika malam bumi gelap, maka kemudian Allah berikan cahaya lewat rembulan. Maka ini semuanya adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa membayangkan ini para jamaah, inilah keindahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya para jamaah, untuk bisa mengenal, memahami keindahannya Allah itu sangat mudah, dalam arti tidak perlu kita ke suatu tempat yang khusus. Ya sudah, ketika kita di pagi hari kita lihat alam semesta ini, di siang hari kita lihat perbedaannya bagaimana, di sore hari demikian juga, di malam hari yang sudah tidak ada matahari, apa keindahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya bagi Allah tidak ada malam, tidak ada siang, karena itu semuanya ada miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adanya cahaya di bumi, ada cahaya matahari, juga rembulan, semuanya dari Allah Ta'ala. Wa huwa subhanahu nurus samawati wal ardi. Allah Ta'ala yang memberikan cahaya langit dan bumi. Allah yang menerangi langit dan bumi. Coba dipikir sejenak para jamaah. Apakah mungkin ada suatu kekuatan, kalau bahasa sekarang, karena mereka tahu manusia tidak akan mungkin, apakah mungkin ada satu kekuatan yang mampu untuk menyinari bumi ketika di waktu pagi, siang, sore itu, kecuali kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Adakah sesuatu kekuatan yang bisa mengendalikan matahari misalkan? Ya, maka tidak ada. Itu adalah Allah. Maka kita lihat bagaimanakah orang-orang yang menyembah yang namanya dewa-dewa, ada dewa matahari, dewa bulan, dewa bumi, dan yang lain-lainnya. Ini menunjukkan justru malah kekurangannya. Kenapa kok banyak sekali? Ketika ada perselisihan di antara dua dewa, jadi masalah. Ini menunjukkan ketidaksempurnaan. Maka cahaya yang ada dan adalah dari Allah Ta'ala. Wa yaumal qiyamati, dikaitkan dengan hari kiamat. Wa yaumal qiyamati idza jaa li faslil qada tashrukul ardu binuri. Dan hari kiamat nanti ketika datang, yaitu bagaimanakah ditentukan, diputuskan di hari kiamat nanti,
tasrukul ardu binuri, maka bumi ini akan disinari dengan cahaya. Yang disinari dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para jamaah, inilah yang beliau gugah kepada kita untuk bisa merasakan, untuk bisa memahami tentang keindahannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menukil salah satu hadis Rasulullah SAW juga disebutkan min asma'i al-husna, dan di antara nama-nama Allah yang husna yaitu al-jamil, yang maha indah. Disebutkan dalam sahih riwayat dari Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha jamil, sesungguhnya Allah itu maha indah. Allah maha indah, yuhibbul jamal, dan Allah mencintai keindahan. Kan digunakan untuk doa bercermin kan itu biasanya. Ya. Ketika orang bercermin itu kan sedang apa? Sedang macak kalau bahasa kasarannya. Sedang berdandan, sedang merindah dirinya. Dan itu dibolehkan, yang penting tidak berlebihan dan tidak memakai sesuatu yang dilarang oleh syariat. Tapi untuk supaya kita itu memperindah, mempercantik diri, membuat kita cantik atau membuat kita tampan, boleh. Tapi juga diperhatikan untuk siapa, kan begitu. Ya, kalau seorang istri senantiasa berusaha mempercantik diri untuk suaminya, itu malah berpahala. Tapi sebaliknya kalau mempercantik diri untuk bukan suaminya, atau dia belum menikah untuk orang yang bukan keluarganya, ya malah dilarang, malah tidak. Tujuannya malah menggoda nanti. Juga suami ketika memperindah dirinya, ya, berdandan supaya istrinya juga senang, itu adalah kebaikan. Ya. Tapi ketika pakaian yang masya Allah menunjukkan ketampanannya, kegagahannya, tapi bukan untuk istrinya, bisa jadi penggoda juga nanti. Naudzubillah. Maka dikatakan dalam hadis, innallaha jamil, sehingga Allah maha indah, yuhibbul jamal, dan mencintai tentang keindahan. Maka tadi di awal kita katakan, kadang-kadang orang memandang yang namanya keindahan itu nisbi, relatif. Menurut ini indah, menurut itu tidak. Menurut itu ya tidak, menurut ini indah. Maka bagi kita, kalau ingin melihat keindahan, maka kembalikanlah kepada aturan Allah dan juga aturan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan sini innallah jamil, Allah maha indah dan cinta keindahan. Di antara keindahannya seorang muslim, orang muslimah, adalah bagaimanakah dia memposisikan dirinya untuk senantiasa mengenal Allah Ta'ala dan Rasul. Dengan cara apa? Ya dengan cara bagaimanakah dia beribadah kepada Allah dengan istiqomah. Bagaimanakah dia itu bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itulah keindahan yang hakiki, keindahan yang sejati. Karena apa? Karena itu akan terus kita rasakan. Beda dengan keindahan yang sifatnya yaitu duniawi atau sifatnya nisbi. Ketika ada acara, maka orang pada berlomba-lomba mempercantik, mempertampan diri. Acara selesai sudah, nggak macak lagi, nggak berdandan lagi. Nah, acara seperti itu selesai ya selesai. Tapi ketika namanya ibadah, maka kita terus menerus namanya ibadah ini, tidak ada namanya pensiun di dalam ibadah. Maka kalau kita bisa merasakan keindahan di dalam ibadah ini, kita akan semakin dekat, akan bisa merasakan kelezatan, dan kita semakin bisa memahami tentang keindahannya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ya kemudian disebutkan oleh beliau, wa jamaluhu subhanahu ala arba'i maratibah, dan keindahan Allah SWT beliau bagi di sini ke dalam 4 tingkatan. Untuk mengenal, memahami tentang keindahannya Allah, beliau membagi ke dalam 4 tingkatan. Yaitu jamalud dzati. Yang pertama keindahan zatnya Allah. Keindahan zatnya Allah.
wa jamalus sifati, dan keindahan sifat-sifatnya Allah, zatnya kemudian sifat. Wa jamalul af'ali, dan keindahan perbuatan-perbuatannya Allah. Dan yang keempat, wa jamalul asma'i, dan keindahan nama-namanya Allah. Inilah yang empat hal inilah yang ketika kita menginginkan apa sih maksudnya keindahannya Allah itu, ya, apa yang membuat kita bisa merasakan keindahannya Allah, lihat empat ini. Itu keindahan zatnya, kemudian keindahan sifatnya, keindahan perbuatannya, dan keindahan nama-namanya. Kemudian beliau sebutkan di sini, fa asma'uhu kulluha husna. Maka nama-nama Allah SWT semuanya husna, semuanya adalah baik. Walillahil asmaul husna. Maka bagi Allah memiliki al-asma al-husna, nama-nama yang baik. Baik itu berarti kan indah. Maka semua nama-nama adalah baik, al-husna. Wa sifatu kulluha sifatu kamalin. Dan sifat-sifatnya Allah semuanya adalah sifat yang sempurna, tidak ada yang kurang. Tidak ada yang kurang, semuanya sempurna. Wa af'alu kulluha hikmatun wa maslahatun wa adlun wa rahmatun. Semua perbuatan-perbuatannya Allah, maka itu mengandung hikmah, mengandung maslahat, mengandung adlun, keadilan, mengandung rahmah, kasih sayang. Yang terakhir ini para jamaah harus kita rasakan. Bahasanya kita harus niteni, memperhatikan. Ya. Apa yang Allah lakukan sehingga kita itu mengetahui yang dilakukan Allah ini mengandung hikmah, mengandung maslahah, mengandung keadilan, mengandung rahmah. Contoh yang paling mudah misalkan ketika Allah memberikan kesenangan pada suatu hambanya, misalkan kenapa Allah memberikan kesenangan padanya, ini adalah menunjukkan keadilannya Allah, karena dia misalkan taat dalam beribadah, dia istiqomah dalam beribadah, maka Allah berikan kemudahan-kemudahan bagi. Baliknya, ketika seorang itu sedang diuji musibah Allah Ta'ala, Allah menunjukkan bagaimanakah hikmahnya, apa hikmah di balik ujian yang Allah berikan. Jadi ketika Allah memberikan suatu ujian, cobaan, ini pada dasarnya meskipun secara kasat mata dohirnya ujian itu adalah satu yang tidak baik, yang membuat orang sedih misalkan, tapi di baliknya itu ada sesuatu yang besar, satu yang indah ketika bisa diketahui dan dirasakan. Ya, mohon maaf. Contohnya misalkan ada salah satu anggota keluarga yang wafat atau meninggal. Ya, seakan-akan kadang orang itu menganggap Allah ini kok nggak adil, ini orang tua saya belum begitu tua misalkan, ya sudah wafat. Ternyata ternyata Allah memberikan hikmah di dalam. Yang sebelumnya mungkin anak-anaknya ketika ada orang tuanya ini sudah bahasanya gandel terus, ya semuanya itu menggantungkan kepada orang tuanya, tidak mau berusaha mandiri. Itu orang tuanya tidak ada, maka mau tidak mau anaknya ini kemudian harus mandiri. Hikmahnya besar, hikmahnya besar, ya. Maka ini harus kita pahami yang demikian. Inilah yang menunjukkan bahwasanya semua perbuatannya Allah mengandung yang namanya hikmah, maslahah, kemudian adlun, dan juga rahmah. Yang belum dibahas adalah tentang zatnya Allah. Katakan semua namanya husna, semua sifatnya sempurna, semua perbuatannya ada hikmah, ada maslahah, ada adil, ada rahmah. Bagaimana dengan zatnya? Maka ini dibahas lebih dalam oleh wa amma jamalud dzat wa ma huwa alaihi, dan adapun keindahan zatnya Allah Taala dan apa yang ada di atasnya, maka dikatakan oleh beliau fa amrun la yudriku, maka perkara yang tidak bisa mendapatkannya siwahu, kecuali dia Allah Ta'ala, wala ya'lamu ghairuh, dan tidak ada yang mengetahui kecuali selain Allah Ta'ala. Yang artinya apa?
Yang tahu tentang Allah, ya Allah, bukan selainnya. Begitu. Dengan bahasa mudahnya begitu. Yang tahu tentang zatnya Allah siapa? Ya Allah sendiri. Ya, tidak selainnya. Walaisa indal makhluki minhu. Maka tidak ada dari makhluk satupun yang mengetahui tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala illa kecuali illa ta'rifatun, kecuali setelah diberikan pengenalan oleh Allah tentang dirinya Allah. Allah memperkenalkan dirinya yaitu kepada makhluk. Ta'arrafa biha, Allah memperkenalkannya ilaman akramahu min ibadi, kepada manusia hambanya yang Allah muliakan. Siapa? Para rasul. Ya, para rasul. Di antaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Maka dengan hal ini para jemaah, ketika tidak ada yang mengetahui zatnya Allah kecuali Allah sendiri, maka Allah kemudian memberitahukan tentang keberadaannya kepada manusia yang terbaik, kepada Rasulullah SAW. Bahwasanya Allah demikian, demikian, dan demikian. Sehingga di sini Rasul Nabi kita Muhammad SAW tahunya tentang Allah itu juga bukan karena imajinasinya sendiri, bukan karena penalarannya sendiri, tapi karena apa? Wahyu dari Allah Subhanahu. Ya, dengan bahasa mudahnya, kalau orang nggak ngerti orang lain kemudian dia mengatakan orang itu demikian demikian, ya aneh. Dia nggak ngerti kok ngomong kan. Makanya kita jangan mengatakan sesuatu tentang Allah kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Kalau tidak punya ilmu lebih baik diam. Lebih baik diam. Kalau punya ilmu, bagaimana? Kita akan bisa mengatakan Allah demikian karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran. Allah demikian karena Rasul menyebutkan di dalam Sunnah. Dulu kita bahas masalah tauhid asma wa sifat, maka hanya ini tentang Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa yang Allah menerangkan tentang dirinya atau Rasulullah SAW menerangkan tentang dirinya. Titik. Dua hal ini. Tidak boleh setelahnya kemudian berimajinasi, oh mungkin Allah demikian, mungkin Allah demikian. Itu namanya tanpa ilmu. Kalau dengan ilmu dia akan mengatakan Allah demikian karena Rasul bersabda ini. Seperti tadi di atas dikatakan Allah itu sangat indah sekali, Allah itu maha indah. Dari mana kita tahu? Rasul bersabda innallaha jamil. Sesungguhnya Allah maha indah. Yuhibbul jamal, dan Allah mencintai keindahan. Ini tahunya dari siapa? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan sedikit. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya itu fa inna dzalikal jamal, sesungguhnya keindahan itu semuanya masunun alal aghyar. Maka ini terjaga. Terjaga maksudnya tidak bisa dilihat dari yang lainnya. Tidak bisa seseorang itu mengatakan Allah dengan seenaknya sendiri, kasarannya demikian. Ya. Mahjubun bisitri rida wal izar. Dan kemudian tertutupi dengan penutup yaitu rida wal izar. Apa rida wal izar? Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul bersabda fi ma yahki anhu, ketika Allah menghikayatkan yaitu menceritakan Allah taala, itu ketika Allah menyampaikan kepada Rasulullah SAW dan Rasul menyampaikan tentang Allah, namanya hadis qudsi. Maka Allah berfirman al-kibriya uridai. Kibriya, kiber, kesombongan. Kesombongan adalah ridai, itu adalah pakaian atas. Maka kalau bagi Allah sombong, ya sudah maklum, artinya sudah wajar, memang Allah punya segalanya. Ya, punya segalanya. Tapi kalau manusia sombong tidak boleh, kenapa? Ya karena dia hanya merasa punya segalanya, padahal hanya sebagian saja. Itulah dia yang tidak boleh. Orang memiliki katakanlah jabatan ini seakan-akan bisa ini bisa begitu, sombong akhirnya. Padahal dia punya kelemahan ini dan kelemahannya mungkin lebih banyak. Hanya tidak boleh.
Makanya al-kibr, kesombongan itu miliknya Allah Ta'ala. Al-kibriya'u ridai. Sombongan adalah pakaian atasku. Tidak. Saya mengatakan selendang ini adalah semacam pakaian atas. Wal 'udmatu izari. Adapun keagungan adalah izari, adalah pakaian bawah. Izar itu asalnya sarung ini. Tidak ada pakaian atas, pakaian bawah. Artinya sempurna. Ya, sempurna. Bahwasanya Allah Ta'ala katakan di sini bahwasanya kesombongan dan juga keagungan ini bukan kesombongan dalam arti negatif. Tapi memang begitulah. Ya, sudah pantas, sudah layak ketika Allah mengatakan walamma kanat al-kibriya a'dham wa ausa. Kala al-kibriya yaitu kesombongan ini itu yang paling agung dan paling luas, ya. Kanat ahaqqa bismir rida, maka itu berhak untuk diberi nama rida. Orang sombong itu biasanya apa? Merasa di atas. Ketika ini rida yaitu bagian atas. Bagian yang atas sehingga pas, ya. Orang yang sombong itu merasa dirinya itu di atas. Merasa ini, merasa bisa ini, bisa itu, merasa di atas. Maka yang paling layak untuk menerima atau memiliki kesombongan hanya Allah Subhanahu. Fa inna subhanahu wa ta'ala al-kabir, maha besar, al-muta'al dan maha luhur. Wa subhanahu ya Allah ta'ala al-aliyul adim, yang maha tinggi lagi maha agung. Ya ikhwah azani wa azakullah. Ini sebagian penjelasan yang terkait dengan masalah yaitu al-jamal, masalah keindahan. Sebelum kita akhiri, mungkin sedikit kesimpulan dari yang kita sampaikan, bahwasanya ketika membahas masalah mengenal Allah Ta'ala, ma'rifatullah, maka dikatakan sini adalah di antara kita mengenal Allah adalah mengenal keindahan. Ini hanya salah satu sifat di antara sifat-sifat yang lainnya. Maka kalau kita mengetahui satu sifat ini, mengetahui sifat yang lainnya dan sifat berikutnya, kita akan betul-betul akan bisa mengenal Allah SWT. Kalau kita sudah mengenal Allah Ta'ala, kita akan dengan mudahnya mengikuti seruan-seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya para jamaah, ini peringatan bagi kita sendiri juga, termasuk bagi anak, karena mungkin kita kurang mengenal tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak hal-hal yang kita tahu itu sesuatu yang menjadi perintah Allah. Kita tahu itu menjadi perintah Rasulullah SAW, tapi kita abaikan. Ini tanda apa? Tanda kita tidak mengenal. Hanya sekedar pengakuan saja. Hanya mengenal, tapi ternyata tidak dilakukan. Apa gunanya? Kita mengenal Allah dan Rasulnya, ada perintah yang tidak lakukan. Ya, maka berarti kita tidak memiliki pengenalan yang sejati. Maka ini arahnya ke sana. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita diharapkan betul-betul senantiasa ingat Allah Ta'ala dimanapun kita berada. Apalagi di dalam segala hal aktivitas kita, maka hendaklah kita merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Ini hanyalah satu sifat di antara sifat Allah, yaitu keindahan. Maka oleh beliau dijabarkan bagaimanakah tentang keindahan Allah Ta'ala, ya, agar kita memahami di dalam masalah hal Allah alam bisawab. Mungkin ini bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Ada yang ditanyakan? Iya, monggo. Nah, mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena bagian daripada tauhid, maka perbedaan antara apakah dia itu keluar atau kufur, ya, ataukah dia itu tidak, maka di sini sebagaimana pembahasan tentang masalah kufur, kemudian juga masalah syirik, ya, masalah nifak,
Itu ada namanya kufur akbar atau kufrun akbar dan kufrun asghar. Ya, kalau namanya kufrun akbar, kufur yang besar, itu ketika dia mengingkari nama dan sifat itu bil i'tiqad, dengan keyakinan. Yang meyakini seyakin-yakinnya mengingkari akan nama atau sifat Allah Taala dengan keyakinan. Tak mungkin Allah itu punya nama ini, tidak mungkin Allah punya sifat seperti itu. Dengan keyakinannya. Dengan keyakinannya akhirnya apa? Dia itu akan meninggalkan, akan menolak. Kalau itu diyakini demikian. Tapi kebanyakan orang ketika dia memahami rata-rata terjerumus di dalam kufrun amali. Kufur amaliyah. Secara amaliyah, tidak secara keyakinan. Maka kalau secara amaliyah ini belum sampai keluar dari Islam. Maka kita lihat seseorang misalkan dia itu melakukan suatu perbuatan yang jelas-jelas ini adalah dilarang Allah Ta'ala. Ya, ketika dia ditanya, kenapa kamu melakukan? Maka dia menjawab, kenapa tidak boleh? Siapa yang tidak boleh? Masa gini aja tidak boleh? Allah yang tidak boleh. Karena ada dalil ini. Ya, misalkan dia mengatakan Allah demikian, sifatnya demikian. Tak boleh kamu mengatakan Allah demikian. Kenapa tidak boleh? Kan bebas-bebas saja. Misalkan dia demikian. Kamu tahu tidak Allah melarang ini? Ya tahu, tapi kan ini hak asasi dan yang lain. Intinya sudah di iqamatul hujjah dijelaskan kalau dia salah karena Allah melarang ini, Rasul mengatakan demikian, tapi ternyata dia bersikeras tetap seperti itu, ya, maka nanti dia terhukumi itu adalah kufur besar. Namun ketika seseorang itu sebaliknya, dia mengatakan Allah demikian, 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 itu adalah menyimpang, ya. Seperti pernah kita sampaikan, Allah memang punya sifat marah, tapi tidaklah dikatakan Allah itu pemarah. Maka dia pakai akal misalkan. Kalau Allah punya sifat marah kan berarti Allah pemarah, ya. Jadi Allah pemarah. Maka ketika dikatakan bahwasanya sifat Allah, ya, itu belum tentu menunjukkan namanya. Kalau nama menunjukkan sifat, dia baru paham. Oh begitu ya. Oh ya sudah, kalau begitu berarti saya taubat. Maka sebelum dia taubat itu dia namanya kufur amali, ya, karena dia tidak memahami secara etika karena kedangkalan ilmu. Jadi begitu. Allah nambis. Ada lagi? Coba ya lekwa dan Allah kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang berikutnya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.